Mari kita diskusikan. Baiklah, aku akan mengajukan pertanyaan pertama. Kau bersaksi bahwa Tuhan yang berinkarnasi telah datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, pekerjaan untuk membuat orang menjadi para pemenang. Tetapi kami percaya bahwa tujuan utama Tuhan Yesus datang kembali adalah untuk mengangkat umatnya. Dia tak mungkin melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman untuk membuat para pemenang. Amin. Tuhan meninggikan saudara Lin dan memakai dia. Dia telah membimbing kami untuk diperbarui, diubah, diselaraskan, dan dimuliakan untuk menjadi pemenang. Ketika Tuhan kembali, gereja lokal kami akan menjadi yang pertama diangkat. Amin. Kalian bersaksi bahwa hanya Tuhan yang mampu membuat para pemenang. Tetapi kami percaya bahwa dengan mengikuti saudara Lin dan berjalan di jalan yang dia tunjukkan, kami akan dapat menjadi pemenang. Amin. Lalu kami akan diangkat ke kerajaan surga. Amin. Bagaimana mungkin ini salah? Silakan bersekutu tentang hal ini. Melalui doa, pembelajaran, pembacaan, dan khotbah, kami telah menerima firman Tuhan dan memasukkannya ke dalam diri kami. Melalui pembaharuan, perubahan, dan penyelarasan, gereja kami akan membentuk kami menjadi pemenang. Amin. Ketika Tuhan kembali, kami akan diangkat langsung ke kerajaan surga. Kami tak butuh Tuhan yang berinkarnasi untuk menjadikan kami pemenang. Jika Tuhan datang dan tak mengangkat kami ke kerajaan surga, maka itu bukanlah kedatangannya kembali. Kami takkan menerima dia. Saudara Wang, kita harus memiliki pemahaman yang akurat tentang kedatangan Tuhan. Mengenai seperti apa sebenarnya pengangkatan ke kerajaan surga dan jenis pekerjaan yang akan Tuhan lakukan saat datang. Kita tak bisa memahaminya. Kita tak bisa mendefinisikan seperti yang kita inginkan. Bagaimana jika Tuhan yang Maha Kuasa sungguh kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Bagaimana jika dia datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan? Jika kita menentang dan mengutuk dia, bukankah kita akan menjadi orang berdosa kekal seperti orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus? Iya, benar. Sampai sekarang, aku belum melihat ada denominasi atau gereja yang bersaksi Tuhan telah kembali dan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Yang bersaksi tentang ini secara publik hanyalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidakkah kita harus menyelidiki hal ini? Kedatangan kembali itu harus. Semuanya benar. Kita tidak boleh menilai tanpa dasar. Kita harus mampu membedakan kebenaran dan kebohongan. Baiklah. Saudara Meng, Saudara Yang, tolong bersekutu tentang hal ini dengan kami. Dan jawablah pertanyaan Saudara Sun. Aku ingin melihat wawasan mendalam yang kalian miliki. Itu benar. Harusnya begitu. Iya. Semuanya benar. Seperti itu. Kalian bilang jalan saudara Lin akan membuat kalian menjadi pemenang. Bahwa kalian hanya perlu berjalan sesuai dengan jalan saudara Lin untuk menjadi pemenang. Dan bahwa Tuhan Yesus kembali terutama untuk mengangkat orang percaya ke kerajaan surga. Dan tak mungkin melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman untuk menciptakan pemenang. Apakah kalian memiliki dasar Alkitabiah untuk hal ini? Apakah ada nubuatan di mana Tuhan Yesus memberi kesaksian akan hal ini? Siapapun yang tahu Alkitab tahu bahwa Tuhan akan menciptakan pemenang sebelum bencana terjadi. Di akhir zaman Tuhan menjadi manusia untuk datang secara rahasia, mengungkapkan kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk membuat kelompok pemenang. Sama seperti nubuat dalam kitab Wahyu. Dan kepada malaikat gereja di Philadelphia tuliskan, beginilah firman, karena engkau telah memegang firmanku tentang kesabaran, maka aku akan melindungi engkau dari saat pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menguji mereka yang diam di bumi. Sesungguhnya aku datang segera, peganglah erat-erat apa yang kau miliki, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Tuhanku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh berucap kepada gereja-gereja. Amin. Dan 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Alkitab menubuatkan apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja. Pengangkatan gereja Philadelphia bahwa penghakimannya harus dimulai dari rumah Tuhan dan seterusnya. Inilah yang akan dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia kembali. Di akhir zaman Tuhan menjadi daging dan datang secara rahasia untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk membuat kelompok pemenang. Ucapan Tuhan yang Maha Kuasa, firman menampakkan diri dalam rupa manusia.
Inilah yang Roh Kudus katakan kepada gereja, mana yang tersembunyi. Benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa adalah nama baru Tuhan. Gereja Philadelphia mencapai nama baru Tuhan dan mereka diangkat di hadapan tahta Tuhan. Semua yang berdoa dan memanggil nama Tuhan yang Maha Kuasa dan makan dan minum firman Tuhan yang Maha Kuasa diangkat ke hadapan tahta Tuhan untuk dihakimi dan disucikan oleh firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pada akhirnya mereka akan mencapai kebenaran, mengalahkan pengaruh iblis, dan Tuhan akan mendapatkan dan menyempurnakan mereka. Mereka adalah pemenang sejati. Sudah jelas bahwa Tuhan sendiri akan melakukan pekerjaan untuk membuat pemenang di akhir zaman. Tak ada yang bisa menggantikannya. Amin. Amin. Iya, benar sekali. Itu benar. Aku selalu menganggap gereja lokal kami adalah gereja Philadelphia dan Tuhan akan datang untuk mengangkat gereja kami terlebih dahulu. Sekarang sepertinya gereja kami tak mengenali suara Tuhan, juga tak menerima apa yang Roh Kudus katakan pada gereja, apalagi menerima nama baru Tuhan. Jadi bagaimana kami bisa menjadi gereja Philadelphia yang akan diangkat ke hadapan Tuhan? Benar. Saudara Lin mengatakan pemenang akan datang dari gereja lokal kami. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tak mungkin. Bukankah ini adalah gagasan dan imajinasi kita? Saudara-saudari, pemenang akan dibuat di akhir zaman melalui pekerjaan penghakiman inkarnasi Tuhan yang dimulai dari rumah Tuhan. Bukan hanya ini dinubuatkan di dalam Alkitab, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa juga menerangkan ini dengan sangat jelas. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan aku membacanya. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Tuhan membawa semua yang telah memasuki kerajaannya, yaitu mereka yang telah setia kepadanya sampai akhir, ke dalam zaman Tuhan sendiri. Namun sampai datangnya zaman Tuhan itu sendiri, pekerjaan yang akan Tuhan lakukan bukanlah untuk mengamati perbuatan-perbuatan manusia atau menyelidiki kehidupan manusia, tetapi menghakimi pemberontakannya. Karena Tuhan akan menyucikan semua orang yang datang ke hadapan tahtanya. Semua orang yang telah mengikuti jejak kaki Tuhan sampai hari ini adalah mereka yang telah datang ke hadapan tahta Tuhan. Dengan demikian, setiap orang yang menerima tahap terakhir pekerjaan Tuhan menjadi sasaran penyucian Tuhan. Dengan kata lain, semua orang yang menerima tahap terakhir pekerjaan Tuhan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Sebelumnya sudah kukatakan bahwa ada sekelompok pemenang yang diperoleh dari timur. Pemenang yang datang dari tengah penganiayaan besar. Apa maksud dari perkataan ini? Artinya bahwa orang-orang yang telah diperoleh ini adalah satu-satunya yang sesungguhnya taat setelah menjalani penghakiman dan hajaran, dan penanganan dan pemangkasan, dan segala jenis pemurnian. Kepercayaan orang seperti itu tidak samar dan abstrak, tetapi nyata. Mereka tidak melihat tanda dan mukjizat atau keajaiban. Mereka tidak berbicara tentang surat dan doktrin yang sukar dipahami atau penglihatan mendalam. Sebaliknya mereka hanya memiliki realitas dan firman Tuhan dan pengenalan sejati akan realitas Tuhan. Apakah sekelompok orang seperti itu tidak mampu membuat kuasa Tuhan semakin nyata? Itu benar sekali ya. Semua yang dikatakan itu benar. Saudara-saudari, hanya dengan mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, seseorang dapat menjadi pemenang yang benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengambil bentuk manusia di akhir zaman dan datang secara rahasia di Tiongkok, di mana dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran yang akan menyucikan dan menyelamatkan manusia. Dia menghakimi dan menyingkapkan sifat jahat manusia yang menentang Tuhan, juga kebenaran dari kerusakan mereka. Dia menyingkapkan kepada manusia watak benar Tuhan yang tak membiarkan pelanggaran, serta kemahakuasaan dan hikmat-Nya. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran, pemangkasan serta penanganan dan ujian dan pemurnian firman Tuhan, kami mulai menyadari keburukan, hakikat, dan kebenaran diri kami yang dirusak mendalam oleh iblis. Kami congkak dan merasa benar, ambisius, dan menghakimi tanpa dasar. Kami egois dan hina, bengkok dan penuh tipu daya. Kami membenci kebenaran. Kami penuh dengan konsepsi dan imajinasi tentang Tuhan, dan kami mungkin menentang dan mengkhianati Tuhan kapan saja. Kami adalah keturunan iblis, keturunan yang menentang Tuhan. Kami sama sekali tak layak untuk mencapai keselamatan Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan.
Pada saat yang sama, kami sungguh merasakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kami percaya dengan sepenuh hati, itu membuat kami berlutut. Kami semua telah dapat lebih menyadari bahwa kekudusan Tuhan tak dapat dicemarkan dan watak Tuhan tak dapat disinggung. Ini menghasilkan dalam diri kami penghormatan sejati bagi Tuhan sehingga kami dapat menaatinya dan hidup sesuai firman-Nya. Selama proses penghakiman dan hajaran Tuhan, kami memberikan berbagai kesaksian gemilang dalam mengalahkan pengaruh gelap iblis. Secara khusus ada orang-orang yang tetap bersaksi di tengah penganiayaan kejam oleh pemerintah PKT. Kesaksian para pemenang ini adalah buah dari pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Tuhan telah membuat kelompok pemenang di Tiongkok daratan. Ini fakta dan buktinya tak terbantahkan. Iya. Benar sekali. Iya, itu setuju. benar. Aku juga Kalian tadi mengatakan, Saudara Lin memimpin kalian ke jalannya untuk menjadikan kalian pemenang. Saudara Lin ini bekerja di gereja lokal selama beberapa dekade, tetapi apakah ada kesaksian yang dihadirkan oleh pemenang yang dibuat di gereja kalian? Mungkinkah Saudara Lin melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan? Apakah dia mengatakan hal yang sama yang Roh Kudus katakan kepada gereja? Apakah dia mengucapkan perkataan yang menghakimi dan menyucikan manusia? tidak. Dia tak melakukannya. Pada kenyataannya, Saudara Lin adalah manusia yang rusak, sama seperti kita semua. Dia bukan inkarnasi Tuhan, dan dia tak memiliki hakikat ilahi Kristus. Akibatnya, dia tak bisa mengucapkan firman Tuhan atau menghakimi dan menyucikan manusia. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kepada orang lain cara menjadi pemenang? Segala sesuatu yang dia khotbahkan tentang diperbarui, diubah, diselaraskan, dan dimuliakan. Di mana hasil kerja keras kalian setelah sekian tahun bekerja? Iya, benar. Tak peduli betapa khotbah Saudara Lin sesuai dengan konsepsi dan imajinasi manusia. Mereka pada dasarnya adalah konsep manusia dan pemahaman manusia yang tak memiliki hubungan sama sekali dengan kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Selain itu, Saudara Lin tak pernah secara pribadi mengalami penghakiman di akhir zaman. Bahkan Saudara Lin sendiri gagal menjadi pemenang. Jadi bagaimana mungkin dia menunjukkan kepada orang lain cara menjadi pemenang? Benar, persekutuan mereka. Kau mengatakan bahwa jalan Saudara Lin akan membuatmu menjadi pemenang. Ini sepenuhnya bertentangan dengan realitas pekerjaan Tuhan dan sama sekali tak memiliki dasar dalam firman Tuhan. Ide ini hanya ada untuk menipu manusia dan menentang Tuhan. Bukankah ini kebenarannya? Iya, itu benar. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Saudara Lin memimpin Kita kita. telah melakukan sesuai dengan jalan Saudara Lin selama sekian tahun. Dan tak ada yang pernah menjadi pemenang. Ini adalah fakta. Benar. Jika dia bisa memimpin kita menjadi pemenang, seharusnya ada bukti. Ini cara praktis untuk meneliti sesuatu. Benar. Apa sebenarnya pemenang itu? Tolong bersekutu tentang ini dengan kami. Baiklah. Saudara-saudari, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemenang? Realitas kebenaran apa yang seharusnya dimiliki oleh pemenang? Tak ada yang mengerti hal ini dengan jelas. Dari perspektif gagasan manusia, jika kita dapat bekerja keras untuk Tuhan dan berpegang pada namanya, kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Tapi ini benar-benar salah. Ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang menjadi pemenang. Seperti kata kitab Wahyu 14 ayat 4-5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan sebab mereka murni. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan kelicikan, karena mereka tidak bercacat di hadapan tahta Tuhan. Dan mari kita lihat apa kata Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Mereka yang disebut oleh Tuhan sebagai pemenang adalah mereka yang masih mampu bersaksi, mempertahankan keyakinan dan pengabdian mereka kepada Tuhan saat dipengaruhi dan diserang oleh iblis, yaitu saat berada dalam kekuatan kegelapan. Jika engkau masih mampu menjaga kemurnian hati dan kasih tulusmu terhadap Tuhan apapun yang terjadi, engkau memberikan kesaksian di hadapan Tuhan. Dan ini apa yang disebut oleh Tuhan sebagai pemenang. Hebat sekali. Mereka yang dilengkapi sebelum terjadinya bencana taat kepada Tuhan. Mereka hidup bergantung pada Kristus, menyaksikan Kristus, dan meninggikan Dia. Mereka adalah anak laki-laki yang menang dan para tentara Kristus yang baik. Dari firman Tuhan, kita dapat melihat
bahwa pemenang adalah mereka yang mengikuti jejak anak domba dengan seksama, yang dengan mengalami penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Tuhan di akhir zaman, memahami kebenaran dan mengenal Tuhan, untuk menghormati Tuhan dan menghindari kejahatan. Amin. Tak peduli yang Kristus katakan atau dengan cara apa dia bekerja, mereka akan menaati dia sepenuhnya dan kesetiaan mereka kepada Tuhan akan menjadi mutlak tak tertandingi. Dihadapkan dengan keadaan mengerikan dari penindasan kejam pemerintah PKT, mereka terus makan dan minum firman Tuhan, melakukan tugas mereka sebagai ciptaan Tuhan. Sepanjang ujian dan kesengsaraan, mereka tak mengeluh dan akan menaati Tuhan sampai mati dan memberikan kesaksian yang indah dan meyakinkan kepada Tuhan. Hanya merekalah pemenang yang dibuat melalui pekerjaan Tuhan akhir zaman. Hanya ada 144.000 anak lelaki yang menang yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Kalian mengatakan, manusia dapat menjadi pemenang dengan mengikuti jalan yang dipimpin oleh Saudara Lin. Bisakah aku bertanya, kalian yang telah mengikuti Saudara Lin selama sekian tahun, mendengarkan pengetahuan dan teologi Alkitabnya hari demi hari, apakah kalian memiliki pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan dan wataknya? Apakah kalian memahami bagaimana iblis merusak manusia? Sudahkah kalian melihat sifat dan hakikat jahat iblis? Apakah kalian memahami oposisi ekstrim pemerintah Partai Komunis Tiongkok dan kecaman terhadap Tuhan? Apakah kalian memiliki pengetahuan sejati tentang sifat dan hakikat jahat kalian? Sudahkah kalian mengalahkan kedagingan dan pengaruh iblis? Apa kalian sungguh menaati dan menghormati Tuhan dan menghindari kejahatan? Seberapa banyak yang kalian pahami tentang watak dasar Tuhan? Jika Tuhan yang berinkarnasi mengungkapkan kebenaran, dapatkah kalian mendengar suara Tuhan dan dengan demikian menaati pekerjaan Tuhan? Jika kalian tak memiliki salah satu dari kenyataan kebenaran ini, lalu bagaimana kalian bisa disebut pemenang? Iya, benar sekali. Mereka yang tak mengenal Tuhan semuanya telah disingkapkan oleh inkarnasi Tuhan. Kebenaran yang Tuhan telah sampaikan telah menyingkapkan semua orang yang tak mencintai kebenaran. Orang-orang yang tak menerima pekerjaan Tuhan akhir zaman tak mengenal Tuhan. Mereka congkak dan merasa benar dan menjadi milik kawanan iblis. Bagaimana mereka bisa disebut pemenang? Tak mungkin bagi mereka untuk menjadi pemenang. Itu benar sekali. Bagaimana? Oh, Tuhan. Apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Aku sepenuhnya yakin sekarang. Para pemenang jelas dibuat melalui pekerjaan penghakiman Tuhan akhir zaman. Aku tekun mengikuti jalan Saudara Lin sekian tahun selama aku menjadi orang percaya. Aku sungguh mengira bisa menjadi pemenang dengan melakukannya seperti ini. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa semuanya bisa sia-sia. Kami tanpa pengetahuan yang jelas tentang kebenaran pasti akan ditipu. Itu sangat berbahaya. Itu dia. Kami telah mengikuti jalan Saudara Lin untuk menjadi pemenang sekian tahun, melakukan sesuai dengan jalan pembaruan, perubahan, penyelarasan ini, dan mencapai kemuliaan. Tetapi tidak dapat menunjukkan hasil apapun. Bukannya mendapatkan pengetahuan sejati tentang Tuhan, atau masuk ke dalam realitas kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi semakin congkak, berpikir bahwa kami lebih tahu tentang Alkitab dan doktrin rohani daripada orang lain. Kami membenci saudara-saudari dari denominasi lain. Sementara dalam kenyataannya, kami hanya terlibat dalam percekcokan kosong tentang teori rohani Saudara Lin, bukannya menaati firman Tuhan Yesus. Kami hanya mendengarkan, melakukan perkataan manusia, dan menyembah manusia. Hanya ada manusia di dalam hati kami, dan tidak menghormati Tuhan sedikit pun. Kami sangat ambisius. Kami ingin menjadi seperti Tuhan dan menjadi Tuhan. Bukankah ini watak penghulu malaikat? Bukankah kita disingkapkan menjadi antikristus? Bagaimana orang-orang seperti kami dapat menjadi pemenang? Jalan Saudara Lin tak menuntun kami untuk menjadi pemenang, tetapi malah menyimpang dari jalan Tuhan. Para pemenang dibuat oleh pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Mereka tak dibuat oleh manusia dengan cara apapun. Iya, jika jalan Saudara Lin sungguh membawa kami untuk menjadi pemenang, maka dia harus memiliki bukti yang bisa ditunjukkan setelah sekian tahun bekerja. Setidaknya dia sendiri harus menjadi pemenang.
Iya, benar. Namun dalam kenyataannya, bahkan saudara Lin sendiri tak diangkat hidup-hidup. Jadi jalannya untuk menjadi pemenang pasti salah. Benar. Di gereja lokal kami menjalankan kehidupan gereja. Setiap hari kami bicara tentang diperbarui, diubah, diselaraskan, dan dimuliakan. Panggilan kami cukup keras untuk didengar di surga. Namun kami belum berubah sedikit pun. Hati kami sama sekali tanpa Tuhan dan firman-Nya. Apalagi mencintai dan menyayangi Tuhan. Kami tak memiliki kesabaran atau toleransi terhadap saudara-saudari. Kami bahkan iri dan bersekongkol. Saling melawan demi keuntungan dan pengakuan mengakibatkan perselisihan. Setiap pikiran kami terobsesi untuk bertahta, berkuasa, dan menjadi Tuhan Kristus. Bagaimana mungkin kami menjadi pemenang dalam keadaan yang menyedihkan begitu? Iya, benar. Pekerjaan manusia tak bisa menggantikan pekerjaan Tuhan. Itu sudah jelas. Tak peduli seberapa baik manusia mengenal Alkitab dan berkhotbah tentang pengetahuan rohani dan doktrin. Mereka masih tak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jika kita mengikuti manusia sampai akhir, kita pasti akan menjadi orang Farisi yang munafik. Kita semua akan menjadi antikristus congkak dan merasa benar. Setelah semua ini, kita masih bermimpi tentang diangkat ke kerajaan surga. Bukankah kita menipu diri sendiri? Iya.